Perkenalkan, nama saya Faisal Sujosodo dari Prodi Didik Agama Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria, sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh, kemudian menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal yaitu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrak sel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuannya yaitu mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, yaitu mengeluarkan sekret senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Kemudian ureter, yaitu menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Kemudian kantung kemih, yaitu sebagai penampung urin. Kemudian uretra, yaitu menyalurkan urin dari kantung kemih. Bagian-bagian ginjal yaitu yang pertama korteks, yaitu bagian luar ginjal. Yang kedua yaitu medula, yaitu bagian dalam ginjal. Yang ketiga piramid, yaitu medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat kolumna Bartini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima yaitu papillaris Bartini, yaitu papila dari tiap piramid. Yang keenam pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan calyx major, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat reteroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga 11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam guncangan. Yang pertama ginjal, berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya sekitar 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus sendiri adalah tempat arteri atau pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain yaitu arteri, vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal yaitu pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang berikutnya pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis, yaitu kapsul
renalis berupa jaringan fibrus yang berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas dua, yaitu lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, dan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal yaitu yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh, meliputi kelebihan air dan kekurangan air. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam, membentuk hormon dihidroksi kolekalisferol. Struktur ginjal. Yang pertama adalah korteks ginjal atau korteks renalis, mengandung jutaan alat penyaring atau nefron, yaitu sekitar 1 sampai 1,5 juta. Fungsi nefron sendiri adalah membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi yaitu tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman terbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. Yang kedua ya sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh yang berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama nefron corticalis, yaitu yang terletak pada bagian luar dari korteks. Yang kedua adalah nefron juxtamedullaris, yaitu terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Bagian-bagian dari nefron yaitu glomerulus, yaitu suatu jaringan kapiler berbentuk bola berasal dari arteriole afferent, kemudian bersatu menuju arteriole efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Kapsul Bowman yang kedua, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga yaitu tubulus terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tubulus proksimal, berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua, lengkung Henle. Lengkung Henle berfungsi sebagai reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga adalah tubulus distal, berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Nefron membersihkan zat dengan cara yaitu yang pertama filtrasi. 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua adalah reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit. Dan
Zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga adalah sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang kedua adalah ureter. Ureter yaitu tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada fasika urinaria. Panjangnya yaitu sekitar 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis, yaitu berada di dalam rongga abdomen. Yang kedua pars pelvina, yaitu di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, yaitu jaringan ikat atau fibrosa. Yang kedua adalah lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga adalah urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin, yaitu 200-400 cc. Fasika urinaria mempunyai bagian yaitu apek, korpus, dan fundus. Fasika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tidak sadar. Yang keempat adalah uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama adalah pars prostatica, terletak di sebelum kelenjar prostat. Yang kedua adalah pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga adalah pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouratralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat adalah pars spongiosa atau cavernosa, yaitu sekitar 15 cm dan melintas dari korpus spongiosum penis atau jaringan ekresi. Proses pembentukan urin, yaitu yang pertama adalah filtrasi. Proses penyaringan zat sisa, metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh, terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil, yaitu glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Sedangkan molekul besar seperti protein dan sel-sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent.
Hasil dari filtrasi yaitu filtrat, glomerulus atau urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi, yaitu merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain yaitu glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contractus proximal. Hasil dari reabsorpsi yaitu filtrat, tubulus, atau urin sekunder. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yaitu pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna, yaitu ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus, kemudian ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, kemudian ke rongga ginjal, kemudian ke ureter, kemudian ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Kemudian peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis atau berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis sendiri yaitu yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut yaitu kapsul Bowman. Kemudian persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah, kemudian berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat yaitu kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin yang normal yaitu jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari. Tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein yang dimakan. Warnanya bening, orange pucat tanpa endapan. Baunya bisa tajam, yaitu karena kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 110 sampai 125. Kemudian komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air sekitar 96%, benda padat sekitar 4%, terdiri atas ureum 2%, dan produk metabolik lain yaitu 2%. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyakit yang terdapat pada sistem urinaria. Yang pertama adalah glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, yang ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Kemudian yaitu sindrom nefrotik, yaitu suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan yaitu yang pertama proteinuria
proteinuria, yaitu protein di dalam air kemih, kemudian menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, kemudian penimbunan garam dan air yang berlebihan, kemudian meningkatnya kadar lemak dalam darah. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah nefritis, yaitu peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih. Kemudian proteinuria, yaitu protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Kemudian yaitu gagal ginjal atau renal failure, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal yang menyaring pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Ciri-ciri gagal ginjal yaitu kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal dan yang berlebihan atau kulit ruam dan kering, kemudian tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit atau kencing merah atau darah, kelainan urin yaitu proteinuria, hematuria, bakteri. Kemudian yaitu cara pengobatannya yaitu hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Kemudian penyesuaian dosis obat-obatan dan persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.